Di tengah keramaian, ada sepasang pria dan wanita yang sedang adu mulut. Perdebatan tampak semakin memanas sampai semua urat di leher menonjol. Sampai akhirnya, si pria mengatakan sesuatu yang menyinggung si wanita. Pria itu diberi kesempatan minta maaf, tapi malah memberi gestur ejekan. Dan inilah yang dilakukan si wanita. Seorang bocah membangunkan pria pemabuk yang sedang tidur di kursi trotoar. Pria bernama Hancock itu nanya, si bocah ada perlu apa? Bocah itu lalu menunjuk ke layar TV yang memberitakan kejar-kejaran antara polisi dan penjahat di jalan tol. Dengan malas, Hancock memakai kacamata hitamnya dan mengambil sebotol kawa-kawa lalu nge-fly. Dia beneran terbang, melayang di udara seperti superhero yang selama ini kita kenal. Dia juga kebal peluru dan jelas kuat. Tapi satu hal yang membedakan Hancock sama image superhero adalah dia dibenci semua orang. Alasannya adalah dia selalu membuat kerusakan. Seperti saat mengejar penjahat tadi, Hancock menghancurkan kursi dan trotoar saat take off. Lalu terbang sembarangan sambil apok, juga menghancurkan papan petunjuk jalan sampai bikin beberapa mobil polisi kecelakaan. Hancock memang menangkap penjahat, tapi aksinya itu berlebihan. Benar-benar ngawur. Berita di media selalu menyudutkan Hancock dengan menunjukkan kerusakan-kerusakan fasilitas umum yang bikin negara rugi jutaan dolar. Berita ini sedikit banyak bikin Hancock murung. Suatu siang, jalanan sedang padat-padatnya, terutama di jalur perlintasan kereta. Satu mobil stuck tepat di atas rel. Si pengemudi yang bernama Ray itu berteriak panik karena terlihat ada kereta yang mendekat, sedangkan mobilnya tidak bisa kemana-mana. Ditambah lagi, pas Ray mau lari pergi, seatbeltnya malah rusak, bikin dia tertahan di dalam mobil. Tahu-tahu muncul Hancock yang langsung mengangkat mobil Ray dan dilempar menjauh, menjatuhi mobil lain yang ada di belakang. Sedangkan Hancock menghentikan kereta dengan caranya sendiri. Kereta memang berhenti, tapi itu bikin gerbong-gerbong bagian belakang bergelimpangan dan menimpa bangunan-bangunan di sekitarnya. Orang-orang mulai menyalahkan Hancock atas aksi yang dinilai terlalu barbar. Mereka bilang, seharusnya Hancock membawa mobil Ray terbang saja, jadi tidak ada kerusakan yang terjadi. Mereka juga menyalahkan Hancock yang datang dengan mulut bau alkohol. Tapi datang Ray yang menyuruh orang-orang itu berhenti menyalahkan Hancock. Karena pria super itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu menyelamatkan nyawanya. Di depan banyak orang, Ray mengucapkan terima kasih pada Hancock. Hal itu bikin orang-orang berhenti ngomel dan kembali ke mobil masing-masing. Ray sendiri menawari Hancock makan malam di rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Tak berapa lama, keduanya sudah menuju perumahan tempat tinggal Ray dengan cara tak biasa tentu saja. Ray mengenalkan putranya yang bernama Aaron, yang juga penggemarnya Hancock. Lalu dikenalkan juga Mary, wanita cantik istrinya Ray. Hancock pun ikut acara makan malam keluarga Ray. Kebetulan Mary masak spaghetti dan semur jengkol. Di situ Ray cerita kalau Aaron itu anak dari pernikahan pertamanya, tapi dia bahagia karena Mary menyayangi Aaron selayaknya anak kandung. Di tengah obrolan itu, Mary sempat menegur Hancock karena menasihati Aaron agar tidak diam saat diganggu temannya. Hancock menyuruh Aaron menendang biji temannya yang nakal. Hal itu dianggap Mary sebagai tindakan yang berlebihan. Tidak mau bikin keributan, Hancock memilih pamit pergi. Ray mengantar ke pintu depan. Di situ dia ngasih tahu kalau kerja di bagian humas dengan keahlian membentuk citra sebuah produk ataupun image seseorang. Ray bilang dia ingin memperbaiki citra Hancock di mata masyarakat. Karena menurut Ray, seharusnya Hancock ini jadi idola dan pahlawan bagi semua orang. Ray minta agar Hancock percaya padanya. Hancock diam tak berkomentar dan pergi dengan cara yang kurang elegan. Di dalam rumah,
Ray cerita ke Mary tentang niatnya memperbaiki citra Hancock di mata publik. Mary bilang kalau itu adalah hal yang sia-sia, karena mereka semua tahu kalau Hancock selalu bertingkah seenaknya tanpa memperdulikan orang lain. Ray menyaut dia yakin kalau Hancock sebenarnya punya hati yang baik dan dia ingin menunjukkannya pada dunia. Tanpa mereka ketahui, Hancock sedang nongkrong di atap rumah dan menguping pembicaraan suami istri tersebut. Besok paginya, ketenangan di tempat tinggal Ray dikejutkan sama kedatangan Hancock yang sangat tidak ramah. Hancock melambaikan tangan minta maaf ke warga sekitar, tapi satu bocah mengatai Hancock dengan sebutan tolol. Pria super itu menoleh dengan menahan emosi. Dia berjalan mendekat dan baru tahu kalau bocah bernama Dodo ini adalah orang yang selalu mengganggu Aaron. Hancock coba menasihati agar Dodo tidak mengganggu Aaron lagi, tapi bocah itu malah kembali mengatai Hancock tolol. Dengan emosi semakin meningkat, Hancock berbisik menantang Dodo kalau berani mengatai Hancock lagi. Dodo dengan nekat mengucapkan umpatan itu, dan ini yang terjadi. Sangat ngawur sekali. Ray yang melihatnya sampai melongo. Dia bilang ke Hancock kalau itu bukan perbuatan yang baik. Tapi Hancock cuek saja dan mengajak Ray masuk ke dalam rumah. Lalu Ray membuka channel YouTube yang meliput aksi Hancock. Pertama, ada video Hancock dengan baju compang-camping sampai memperlihatkan bokongnya di depan anak-anak. Meski itu terjadi setelah Hancock menyelamatkan orang dari kebakaran, tapi tetap saja tingkahnya kurang etis. Lalu video kedua, saat itu ada paus besar terdampar. Orang-orang sedang berusaha menjaga agar paus itu tetap hidup sambil menunggu pertolongan. Lalu tiba Hancock dengan gaya biasanya, dan inilah yang dilakukan pria super tersebut. Ngawur sekali. Ray lalu bilang, seharusnya Hancock bisa jadi kayak karakter pahlawan di komik superhero. Tapi Hancock malah mengomentari penampilan karakter superhero tersebut. Homo in red. Ray bilang bukan tentang penampakannya, tapi bagaimana bersikap sebagai superhero. Masyarakat menganggap Hancock brengsek, dan itu karena sikap Hancock yang ngawur tersebut. Emosi Hancock sempat terpancing sedikit. Untungnya, pas banget Mary dan Aaron pulang ke rumah. Bersama dengan itu, juga ada siaran berita yang lagi-lagi membahas tentang pengerusakan yang dilakukan oleh Hancock. Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu anggota dewan dari Partai Burung Beo. Dia menyinggung tentang 600 panggilan dari pengadilan yang sudah diabaikan oleh Hancock. Anggota dewan itu menegaskan kalau tidak ada warga negara yang bebas hukum, kecuali di negara, ya taulah. Hancock bersikap cuek sama berita itu, tapi Ray justru merasa kalau ini bisa jadi kesempatan bagus. Dia menyarankan Hancock mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri. Ray bilang kalau cukup 2 minggu saja Hancock berada di penjara dan masyarakat pasti akan merindukan kehadiran Hancock. Toh tidak ada yang bisa melukai Hancock di penjara. Mary sampai bengong menunggu reaksi Hancock atas ide gila Ray tersebut. Tapi besoknya, dengan ditemani Ray, Hancock melakukan jumpa pers. Dan di hadapan puluhan wartawan serta disiarkan secara live, Hancock mengakui semua kesalahannya dan siap menerima hukuman. Setelahnya, Hancock pun segera ke penjara, lengkap dengan baju tahanan dan borgol di kedua tangannya. Sekarang manusia super itu statusnya resmi jadi tahanan dari negara bagian California. Begitu masuk ke dalam, seorang narapidana berbadan besar menghadang langkah Hancock, diikuti sama puluhan napi lainnya. Hancock baru sadar kalau dialah yang menangkap sebagian besar tahanan di situ. Hancock bilang dia mengerti perasaan orang-orang di situ, tapi sekarang dia sedang tidak mau bikin keributan. Tapi tentu saja si badan besar tidak mau mendengarkan. Ditambah satu lagi yang mengatai Hancock tolol. Hancock masih coba bersabar. Dia bilang cuma ingin bersantai di kamar selnya. Dan kalau masih dihalangi, dia akan buat si kepala tahanan yang mengatai dia tolol masuk ke bool si badan besar. Bukannya mendengarkan peringatan Hancock,
napi itu malah kembali mengatakan umpatan yang dibenci sama Hancock. Dan ini yang terjadi. Benar-benar di luar nalar. Hari demi hari berlalu. Ray selalu mengunjungi Hancock dan memberi masukan tentang kemunculan Hancock berikutnya. Tidak boleh mendarat dengan merusak jalan, tidak boleh muncul dalam keadaan mabok, pokoknya tidak boleh merusak fasilitas umum. Ray juga ngasih tahu agar Hancock bersikap baik. Salah satunya memakai kata-kata yang santun. Bukan cuma Ray, Aaron dan ibunya juga datang berkunjung. Aaron sangat senang bisa ngobrol lagi sama Hancock. Mary juga membawakan semur jengkol yang disukai sama Hancock. Sebelum pulang, Mary mengingatkan Hancock kalau suaminya, yaitu Ray, sangat tulus ingin membantu Hancock. Jadi, Mary minta agar Hancock tidak mengecewakan usaha Ray ini. Suatu hari, bola basket yang dimainkan Hancock memantul keluar area penjara. Hancock pun segera melesat keluar buat mengambil. Hal ini tentu bikin para sipir dan tahanan lain bingung. Mereka sadar Hancock sebenarnya bisa kapanpun pergi dari penjara tersebut seperti saat ini. Tapi Hancock memilih kembali masuk dan menunggu waktu yang tepat, seperti yang dijanjikan oleh Ray. Dan hari itu pun tiba. Sipir penjara memberitahu kalau kepala polisi butuh bantuan Hancock. Ternyata sedang terjadi baku tembak antara petugas kepolisian dengan kelompok penjahat bersenjata. Bahkan ada satu puluhan yang terjebak di tengah tembak-tembakan tersebut. Sesuatu mendekat dari angkasa. Siapa lagi kalau bukan Hancock yang memakai seragam superhero pemberian Ray. Komandan polisi langsung menjelaskan situasinya. 4 penjahat bersenjata berat dan beberapa sandera di dalam gedung. Hancock diminta buat menolong satu puluhan yang masih terjebak di tengah. Hancock berjalan santai di antara peluru yang terus melayang. Hancock benar-benar sudah berubah. Dia bahkan minta izin ke poluan buat membopongnya agar mudah dievakuasi. Poluan itu kembali pada komandannya dengan selamat. Setelahnya, Hancock melesat cepat. Dia menculik para penjahatnya satu persatu dengan sangat cepat, sampai akhirnya tersisa si bos sendiri. Tapi bos itu langsung mengangkat tangan kiri yang memegang detonator bom. Dia menyuruh Hancock membantunya membobol uang 30 juta dolar di bank dan membantunya pergi kalau tidak mau bom tersebut meledak. Hancock coba membujuk dan bilang kalau dia sedang berusaha berkelakuan baik. Jadi minta tolong agar orang di depannya itu menyerah saja. Tak diduga, bos penjahat tersebut malah mengatai Hancock dengan sebutan tolol. Dan itu kesalahan fatal. Tak berapa lama kemudian, Hancock sudah berjalan santai keluar gedung bersama para sandera. Dia juga membawa detonator bom, beserta potongan tangan si bos penjahat tadi. Dan kali ini bukan hujatan yang Hancock terima, melainkan tepuk tangan meriah dari orang-orang di sekitar TKP. Mereka mengapresiasi aksi penyelamatan Hancock barusan. Hal yang belum pernah dia dapatkan selama ini. Ray yang menonton tayangan dari rumah juga ikut senang karena rencananya benar-benar berhasil. Citra Hancock sudah berhasil dirubah. Bahkan saat malam hari, Hancock datang ke restoran bersama Ray dan Mary. Dia disambut layaknya selebriti. Dari halaman depan sampai ke dalam restoran. Saat makan malam, Ray cerita tentang pertemuannya dengan Mary. Waktu itu dia baru saja ditinggal meninggal oleh istrinya. Dan Aaron masih balita. Dia kehilangan arah hidup. Dan saat itulah Mary hadir memberi cahaya baru bagi Ray dan Aaron. Lalu giliran Hancock yang cerita. Dia lupa tentang masa lalunya. Yang dia ingat cuma momen terbangun di ranjang IGD Miami. Didiagnosa tengkorak kepala retak. Dari keterangan di rumah sakit, Hancock terlibat perkelahian dan terluka sangat parah. Tapi ajaibnya, sesaat kemudian, retak di tengkorak kepala tahu-tahu sembuh total tanpa diobati. Tapi memorinya hilang sama sekali. Tidak ada jejak masa lalu, kecuali 2 tiket bioskop yang belum dipakai.
Bahkan nama Hancock adalah pemberian dari perawat di rumah sakit tersebut. Dan itu kejadian dari 80 tahun lalu. Artinya Hancock ini mungkin abadi dan awet muda. Entah karena kisahnya yang tragis atau gimana, mata Mary sampai memerah menahan air mata. Akhirnya dinner selesai. Hancock menggendong Ray yang mabuk dan merebahkannya di kamar. Hancock lalu turun buat pamit sama Mary. Tapi entah karena pengaruh alkohol atau terbawa suasana, keduanya saling mendekatkan wajah dan beradu bibir. Lalu tiba-tiba, Mary melempar Hancock dengan kekuatan luar biasa sampai menghancurkan tembok rumah. Hancock bengong tak percaya. Mary mendekat dan menyuruh Hancock tidak cerita tentang kejadian barusan pada Ray, atau dia akan menghajar Hancock lebih parah. Pagi harinya, Ray bangun dan bingung mendapati tembok dapurnya sudah bolong besar. Mary dengan santai bilang kalau itu gara-gara Hancock bersin semalam. Ray tidak percaya, tapi dia tidak terlalu memperdulikannya. Tahu-tahu muncul Hancock yang bertamu. Hancock pun bingung. Ray nanya, apa bersin Hancock sudah sembuh? Dan saat Ray harus menerima panggilan telepon, Hancock coba memastikan kejadian semalam. Dia mengambil garpu besar dan menusukkan ke Mary. Tapi garpu itu meleot, tidak bisa menembus kulit Mary. Hancock belum puas. Dia mengambil kayu adonan dan memukulkannya ke kepala Mary. Daripada membuat Ray curiga atas tingkah Hancock, akhirnya Mary berjanji akan cerita semuanya pada Hancock. Sore hari, Mary mendatangi tempat tinggal Hancock. Dia langsung cerita kalau mereka berasal dari satu suku yang diberkahi kekuatan luar biasa. Orang-orang dari suku mereka itu dapat sebutan berbeda di setiap peradaban. Dewa, malaikat, jin, dan di dunia modern disebut superhero. Dulu ada banyak orang seperti Hancock dan Mary, tapi semua sudah meninggal dan cuma menyisakan mereka berdua saja. Hancock sedikit syok mendengar fakta tersebut. Dia lalu nanya, apa hubungan mereka berdua? Mary menjawab kalau mereka adalah kakak beradik. Tentu Hancock tidak percaya setelah adu bibir semalam. Mary tidak mau lanjut cerita dan bilang agar Hancock tidak lagi menanyakan hal itu. Tapi Hancock tidak terima. Dia segera terbang, mengancam akan memberitahu Ray. Mary pun ikut terbang dan menabrak Hancock di udara. Tapi tubrukan mereka sangat dahsyat sampai terlempar ke tengah kota. Mary berjalan dan ngomong kalau dia tidak mau lagi berhubungan sama Hancock. Dia tidak mau mengulang percintaan yang pernah terjalin selama 3000 tahun sebelumnya. Hancock justru menyebut Mary ini wanita gila karena Hancock tidak ingat apapun yang diceritakan sama Mary. Tapi wanita itu sangat benci dengan sebutan tersebut. Dia mengancam agar Hancock tidak menyebut kata itu lagi. Tapi Hancock malah sengaja mengulangnya. Dan ini yang terjadi. Meski Hancock baik-baik saja, tapi dia bingung karena keadaan sekitar berubah. Muncul angin puyuh dan petir besar, seolah alam pun ikut bergejolak bersama perseteruan kedua manusia super tersebut. Dan tak sengaja, keduanya menabrak tembok gedung yang kebetulan Ray berada di situ. Pria itu melongo melihat istrinya sedang bergulat dengan Hancock. Tak lama kemudian, ketiganya berkumpul di rumah Ray. Tidak ada pilihan lain buat Mary selain cerita tentang jati dirinya yang sebenarnya. Tentang kekuatan. Dan satu lagi fakta mengejutkan. Kalau dia dan Hancock sebenarnya adalah suami istri. Tapi Mary bilang kalau dia sudah berpisah lama dari Hancock. Bahkan sebelum Ray lahir. Buset, nenek-nenek dong jatuhnya ya. Ray kesal karena Mary tidak cerita dari awal. Karena dia tidak amnesia seperti Hancock. Mary bilang kalau dia ingin memulai lembaran baru bersama Ray. Mary lalu memutuskan pergi karena tidak mau bertengkar dengan Ray. Jadi mungkin saja Ray bukan marah karena Mary sebenarnya superhero. Tapi lebih ke cemburu kayaknya ya. Malamnya, Hancock yang stres malah kembali ke kebiasaan lamanya, ingin menenggak alkohol.
Tapi pas dia mau bayar belanjaan alkoholnya di kasir, Hancock dikode kalau ada perampok. Dia pun langsung mengajar perampok itu dengan cara yang tidak baik-baik. Tapi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Perut Hancock terluka oleh tembakan pistol. Rumah sakit langsung geger mendapati Hancock sebagai pasien gawat darurat. Dokter kesulitan menangani karena jarum infus susah menembus kulit Hancock. Hal itu juga jadi berita utama yang menghebohkan. Ray datang bersama Aaron, langsung dikerubungi sama banyak wartawan. Mereka mengira kalau ada senjata khusus yang bisa melukai si superhero. Sedangkan di dalam sudah ada Mary yang menjenguk. Dia menghampiri Hancock dan bilang kalau Hancock sudah jadi manusia. Itu adalah efek ketika orang-orang seperti Hancock dan Mary jadi dekat secara perasaan dan juga fisik. Hal ini sebenarnya sudah dialami berkali-kali. Mengingat Hancock dan Mary adalah suami istri untuk waktu yang sangat lama. Mary bilang kalau Hancock pergi menjauhinya, keadaan akan kembali seperti sedia kala. Kekuatan Hancock akan pulih. Sama seperti saat Hancock amnesia, melupakan Mary, luka parah di kepalanya langsung sembuh. Dan ini juga alasan Mary meninggalkan Hancock, karena dia tidak ingin Hancock kembali terluka parah dan akhirnya mati. Hancock mulai memahami keputusan Mary yang coba menyembunyikan fakta tentang mereka. Situasi agak awkward pas Ray sampai bareng Aaron. Tapi ternyata ada tamu lain juga. Dua penjahat yang ingin menghabisi Hancock. Ya, Mary juga sudah kehilangan kekuatannya dan jadi terluka oleh tembakan. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Hancock coba menghalau dua penjahat itu. Hancock membawa Mary menjauh ke ruangan sebelah. Dia lalu menghajar penjahat yang sudah menembak Mary tadi. Tapi ternyata masih ada beberapa lagi penjahat yang hadir. Dengan sekuat tenaga, Hancock berusaha melawan mereka. Tapi kekuatan Hancock semakin melemah. Dia terkena tusukan pisau dan dihantam tabung besi. Rupanya luka diri Hancock juga berefek ke Mary. Wanita cantik itu berteriak kesakitan setiap kali Hancock dihajar. Hancock yang lemah akhirnya harus tersungkur ke lantai, terkena sebuah tembakan. Beruntung, Ray berani maju membantu, menghajar penjahat yang ingin menghabisi nyawa Hancock. Hancock sekarat, dan Mary sudah sangat lemah denyut jantungnya. Situasi benar-benar gawat. Lalu Hancock mengerahkan sisa tenaganya buat berdiri. Dan tahu-tahu dia melompat keluar gedung. Meski masih sempoyongan, Hancock melompat lagi buat menjauh. Dan semakin jauh Hancock melompat, semakin kuat juga denyut jantung Mary. Hancock ternyata memutuskan buat ikhlas melepas Mary dan menjauhi wanita itu. Lalu akhirnya Hancock kembali bisa melesat terbang dan Mary juga langsung sadar. Film ditutup dengan Ray, Mary, dan Aaron jalan-jalan di pasar malam. Keluarga kecil itu kembali utuh, sedangkan Hancock tetap memakai seragam superhero-nya dan lanjut jadi pahlawan yang menjaga keamanan kota. Lalu, tamat. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka boleh beri like dan komennya ya, friend. Tetap support Dayon Reka Film. Dan sampai jumpa di video berikutnya.